Kisah fiksi misteri harta karun Pajajaran yang terinspirasi dari sebuah nama legenda di tanah Sunda. Sebuah kisah petualangan, intrik, pertarungan, dan mitos mistis. Di kaki Gunung Salak, desa Puncak Lembayung menyimpan banyak rahasia tentang kejayaan masa lalu kerajaan Pajajaran. Salah satu rahasia itu ditemukan oleh Raksa, seorang pemuda keturunan prajurit Pajajaran yang kini hidup sebagai petani biasa. Suatu hari, ia menemukan sebuah naskah kuno beraksara Sunda kuno di balik papan kayu peninggalan kakeknya. Karena tak bisa membacanya, ia mengajak sahabatnya Jaka, lalu membawa naskah itu ke Ki Wira, tetua desa yang menguasai sejarah Pajajaran. Ki Wira membaca naskah dengan ekspresi terkejut. Ini adalah petunjuk menuju harta karun Prabu Siliwangi. Tapi ada peringatan di sini, siapa yang tamak akan binasa di jalannya. Raksa dan Jaka tak bisa menyembunyikan rasa penasaran mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa ada kekuatan gaib yang masih menjaga rahasia itu. Jejak menuju hutan larangan. Mereka menemui Sekar, seorang tabib muda yang ahli membaca naskah kuno. Setelah menerjemahkan beberapa bagian, Sekar menemukan bahwa mereka harus menuju hutan larangan, tempat yang dipercaya menyimpan gerbang menuju harta karun. Saat malam tiba, Raksa bermimpi aneh. Ia melihat sosok harimau putih raksasa berdiri di atas reruntuhan istana Pajajaran, menatapnya dengan mata bercahaya. Hanya yang berbudi luhur yang akan menemukan kejayaan sejati. Saat terbangun, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar menanti mereka. Dalam perjalanan, mereka dihadang sekelompok perampok yang dipimpin oleh seorang wanita tangguh bernama Kirana. "Serahkan naskah itu, atau kalian takkan keluar dari hutan ini," seru Kirana menghunus kerisnya. Jaka, yang dikenal impulsif, langsung menarik pedangnya. Pertarungan pun terjadi. Jaka bertarung melawan salah satu anak buah Kirana, sementara Raksa berhadapan langsung dengan Kirana. Mereka bertarung dengan sengit. Di bawah sinar bulan, suara logam bertemu logam memenuhi udara. Namun, ketika Raksa berhasil menjatuhkan Kirana, wanita itu justru tersenyum. "Kau bukan sekedar petani, darah prajurit mengalir dalam dirimu." Setelah mendengar tujuan Raksa, Kirana setuju untuk bergabung karena ia juga mencari jejak keluarganya yang hilang sejak kehancuran Pajajaran. Gua Harimau Putih. Mereka sampai di Gua Harimau Putih, gerbang menuju harta karun Pajajaran. Di depan gua berdiri sebuah patung harimau raksasa dengan mata yang seakan mengawasi mereka. Sekar membaca naskah lagi dan menemukan peringatan. Hanya yang berhati tulus yang akan melewati ujian, yang tamak akan binasa. Saat mereka masuk, lorong-lorong gua mulai berubah bentuk, seakan ada kekuatan gaib yang hidup di dalamnya. Tiba-tiba dari dalam kegelapan muncul sosok lelaki tua berjubah hitam dengan mata menyala merah. "Siapa kalian yang berani menginjak tanah ini?" Sosok itu adalah Ratu Jagaraga, penjaga mistis harta Pajajaran. Ia menantang mereka untuk membuktikan ketulusan mereka. "Jika ingin melewati gerbang ini, kalahkanlah aku." Raksa maju ke depan, mencabut goloknya. Pertarungan pun dimulai. Ratu Jagaraga bergerak dengan kecepatan tak terduga. Tubuhnya seakan bayangan yang sulit disentuh. Raksa berusaha menebasnya, namun setiap serangannya hanya mengenai udara kosong. "Kau hanya mengandalkan senjata, tapi bisakah kau melawan ketakutan dalam dirimu?" Tiba-tiba Raksa dihantui bayangan dari masa lalu. Ia melihat keluarganya terbunuh, desa-desa dibakar, dan kejayaan Pajajaran hancur. Ketakutan itu hampir melumpuhkannya. Namun,
Suara dalam hatinya mengingatkannya pada sumpah leluhurnya. Pajajaran takkan mati jika kebijaksanaannya hidup dalam rakyatnya. Dengan keberanian, ia melawan ketakutannya dan menyerang dengan penuh keyakinan. Kali ini, goloknya berhasil menebas sosok itu, dan Ratu Jagaraga menghilang dalam cahaya biru. Kau telah lulus ujian pertama. Gerbang menuju ruang utama pun terbuka. Harta karun dan pengkhianatan. Mereka masuk ke ruangan besar dengan dinding berlapis emas, dan di tengahnya berdiri sebuah peti besar yang bersinar keemasan. Namun, saat mereka mendekat, suara gaib menggema. Kejayaan sejati bukanlah emas, tetapi kebijaksanaan. Pilihlah dengan hati. Jaka yang tak sabar langsung membuka peti. Seketika lantai goa berguncang hebat. Lubang raksasa terbuka dan Jaka hampir terjatuh ke dalamnya. Raksa dengan sigap menariknya kembali, tetapi harta di dalam peti telah lenyap. Yang tersisa hanyalah sebuah kitab tua bertuliskan kebijaksanaan adalah warisan sejati Pajajaran. Tiba-tiba Kirana menghunus kerisnya. Aku butuh emas, bukan kitab tua. Kalian telah menipuku. Ia menyerang Raksa, namun Raksa menangkis dengan cepat. Sekar berusaha menenangkannya. Kirana, ini lebih berharga dari emas. Ini ilmu kepemimpinan yang akan mengembalikan kehormatan Pajajaran. Kirana terdiam lalu menangis. Aku hanya ingin tahu asal-usul keluargaku. Tiba-tiba suara gaib terakhir berbicara. Harta yang sejati telah kau temukan, bukan di dalam peti, tapi di dalam hatimu. Kembali ke dunia nyata. Mereka keluar dari gua, membawa kitab itu sebagai warisan sejati Pajajaran. Raksa memutuskan untuk menyebarkan ajaran dalam kitab itu kepada rakyat, mengajarkan cara hidup yang bijak dan strategi bertahan dari penjajah. Kirana akhirnya menemukan kebenaran. Ia adalah keturunan seorang panglima Pajajaran yang telah bersumpah menjaga rahasia kitab ini. Aku tidak butuh emas lagi. Aku telah menemukan siapa diriku. Sementara itu, Jaka yang dulu tamak kini memahami bahwa keberanian sejati bukan hanya dalam bertarung, tetapi dalam memahami nilai kehidupan. Kepulangan yang tidak mudah. Raksa, Jaka, Sekar, dan Kirana akhirnya keluar dari Gua Harimau Putih dengan kitab warisan Pajajaran di tangan. Namun, perjalanan mereka belum selesai. Saat mereka kembali melewati hutan larangan, tiba-tiba angin kencang berhembus dan dari kegelapan muncul sosok tinggi besar dengan mata merah menyala. Kalian boleh membawa kitab itu, tetapi hanya jika bisa melewatiku. Sosok itu adalah raksasa wulung, makhluk gaib yang menjadi penjaga terakhir kitab Pajajaran. Kirana langsung mencabut kerisnya, tetapi Sekar mencegahnya. Ini bukan musuh yang bisa kita kalahkan dengan senjata biasa. Kita harus menemukan cara lain. Namun, raksasa wulung sudah menyerang. Ia melayangkan pukulan yang menghancurkan pohon di belakang mereka. Raksa dan Jaka menghindar lalu mencoba menyerang dengan golok dan pedang mereka. Tetapi serangan mereka hanya menembus udara kosong. Kekuatan kalian bukan tandinganku, seru raksasa wulung. Raksa mulai berpikir, jika makhluk ini adalah penjaga warisan Pajajaran, maka mungkin mereka harus menunjukkan bahwa mereka layak untuk membawanya. Ia berlutut dan berseru, kami bukan pencuri, kami bukan orang tamak yang ingin mengambil harta Pajajaran untuk kepentingan pribadi. Kami ingin mengembalikan kejayaan Pajajaran kepada rakyatnya. Sekar dan Kirana mengikuti, meletakkan tangan mereka di tanah sebagai tanda hormat. Raksasa wulung menatap mereka, lalu mengeluarkan suara menggelegar. Kalian telah membuktikan diri. Pergilah dan gunakan warisan ini dengan bijaksana. Seketika tubuhnya memudar menjadi angin dan hutan pun kembali tenang. Warisan sejati
dengan kitab warisan di tangan, Raksa, Sekar, Jaka, dan Kirana mulai mengajarkan ajaran-ajaran dalam kitab itu kepada penduduk desa. Mereka membangun kembali semangat Pajajaran, bukan dengan pedang, tetapi dengan ilmu. Kirana akhirnya menemukan fakta bahwa keluarganya dulu adalah penjaga kitab ini, dan ia memutuskan untuk tetap di desa sebagai pelindung warisan itu. Jaka, yang dulu tamak dan ceroboh, kini menjadi sosok yang lebih bijaksana dan menjadi pelatih bagi para pemuda desa. Sekar mendirikan pusat pengobatan dan pendidikan, memastikan ilmu dari kitab itu bisa diwariskan kepada generasi mendatang. Sementara Raksa, ia tetap seorang petani, namun ia bukan petani biasa. Ia adalah penjaga terakhir kebijaksanaan Pajajaran, dan dengan itu misteri harta karun Pajajaran berakhir, bukan dengan emas atau kejayaan militer, tetapi dengan harapan bahwa ilmu dan kebijaksanaan adalah warisan yang akan bertahan selamanya. Legenda yang tak pernah padam. Bertahun-tahun kemudian, kisah Raksa dan teman-temannya menjadi legenda di tanah Sunda. Beberapa orang berkata bahwa harta Pajajaran masih tersembunyi di suatu tempat, menunggu mereka yang benar-benar layak menemukannya. Namun bagi mereka yang mengetahui kebenaran, warisan Pajajaran bukanlah emas atau permata, melainkan ajaran yang hidup dalam hati rakyatnya. Malam itu, di puncak Gunung Salak, seekor harimau putih berdiri di atas batu besar menatap ke arah desa Puncak Lembayung. Mata harimau itu bersinar seakan mengawasi warisan terakhir dari kejayaan yang pernah berjaya. Kejayaan sejati bukan dari emas, tetapi dari ilmu dan kebijaksanaan. Banyak orang mengira kejayaan suatu peradaban diukur dari harta benda, tetapi kisah ini mengajarkan bahwa ilmu, strategi, dan kepemimpinan adalah warisan yang lebih berharga daripada emas. Keserakahan hanya akan membawa kehancuran. Jaka, yang awalnya tamak, hampir terjatuh ke dalam lubang maut, dan Kirana, yang awalnya menginginkan harta, akhirnya sadar bahwa harga diri dan pengetahuan lebih berharga daripada kekayaan materi. Sejarah dan budaya yang harus dilestarikan. Kitab Pajajaran dalam cerita ini melambangkan warisan budaya yang harus dijaga. Banyak peninggalan sejarah yang sering diabaikan, padahal di dalamnya terdapat nilai-nilai penting untuk generasi mendatang.